Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryadi. Kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai materi memori internal dan eksternal. Langsung saja ke dalam materi. Apa itu memori? Secara umum, memori adalah proses menerima, menyimpan, dan menimbulkan kembali informasi-informasi atau kesan-kesan, seperti kita mengingat masa lampau atau mengingat kejadian apa saja yang telah terjadi. Nah, itu secara umum. Namun secara ilmu komputer, memori dalam komputer adalah istilah genetik bagi tempat penyimpanan data dalam komputer. Jadi secara komputer itu dia menyimpan data-data baik dari audio, gambar, atau video, atau semacamnya. Oke, langsung saja ke materi selanjutnya. Memori eksternal. Apa sih itu memori eksternal? Penyimpanan eksternal atau memori eksternal adalah perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data. Pengertian simpelnya, memori eksternal ini adalah perangkat keras yang dapat menyimpan data. Baik, kita akan memberikan contoh di memori eksternal ini. Yang pertama ada CD atau compact disk. CD adalah sebuah piringan optik yang dapat menyimpan data hingga 700 MB. Nah, kita ini biasa temukan di masa-masa, kalau aku ya di tahun 2008 kali aku bisa dapat CD itu masih digunakan di zaman-zaman itu, menyimpan musik paling banyak ya, atau film. Selanjutnya ada DVD. Nah, ini DVD atau singkatan dari digital versatile disk. DVD ini merupakan salah satu memori eksternal pengembang dari CD. DVD jauh mempunyai kapasitas yang jauh lebih besar dan mempunyai kecepatan yang membaca lebih cepat dari CD. Nah, jadi ini DVD adalah sebuah perkembangan atau kemajuan dari CD tersebut. Oke, selanjutnya ada flash disk. Flash disk ini umum banget sih di telinga kita, atau di zaman sekarang kan pasti sangat umum lah terdengar kata flash disk. Nah, flash disk ini memiliki definisi, yakni adalah media penyimpanan data eksternal yang dapat dihubungkan pada port USB dan mampu menyimpan berbagai format data seperti file Word, foto, video, dan jenis-jenis file lainnya. Selanjutnya ada hard disk. Hard disk ini lebih besar lagi. Memiliki kesimpulan adalah sebuah perangkat yang mempunyai fungsi hampir sama dengan flash disk. Perbedaannya terletak pada bentuk barang yang lebih besar dan mempunyai kapasitas yang jauh lebih besar. Hard disk mempunyai dua tipe, yaitu hard disk internal dan hard disk eksternal. Hard disk internal biasanya dipasang pada komputer sebagai ROM atau penyimpanan sistemnya. Sedangkan hard disk eksternal terletak di luar komputer dan dapat dibawa kemana-mana, seperti flash disk. Oke, selanjutnya ada disket. Disket ini adalah sebuah media penyimpanan magnetis, tipis dan fleksibel yang disegel dalam sebuah plastik berbentuk persegi atau persegi panjang. Ini merupakan salah satu memori yang digunakan pada masa lalu. Sekarang kalian tidak akan menjumpai disket pada toko-toko karena disket ini hanya mempunyai penyimpanan yang sangat kecil, cuma sampai 1,44 MB. Benda ini sekarang mungkin hanya sebagai koleksi saja karena penggunaannya sudah tidak efektif lagi. Mungkin karena terlalu kecil ya, jadi jarang orang menggunakannya. Nah, ini selanjutnya ada pita magnetik.
Pita magnetik adalah salah satu memori eksternal yang terbuat dari bahan magnetik yang dilapisi pada plastik tipis. Proses penyimpanan dan pembacaan pita magnetik ini melalui salah satu pita. Pita magnetik ini hanya dapat diakses melalui alat yang disebut dengan tape drive. Penggunaan pada saat ini sangat jarang, dikarenakan bahan pita yang sangat mudah rusak, sehingga file yang disimpan di pita magnetik bisa hilang. Selanjutnya ada memori ISD atau singkatan dari Secured Disk. Secured Disk. Susah betul sih penyebutannya. Memori ISD adalah sebuah media penyimpanan yang banyak digunakan pada handphone atau kamera. Memori ISD ini berbentuk sangat kecil, tapi mempunyai kapasitas yang sangat setara dengan flash disk. Yang bisa setara dengan flash disk. Memori SD ini sering disebut banyak orang adalah memori eksternal karena dapat disimpan di luar atau dibawa kemana-mana. Saking kecilnya kita bisa simpan di dompet, bisa di mana saja lah yang bisa masuk. Oke, selanjutnya ada memori internal. Pengertian memori internal ini adalah sebuah penyimpanan yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Jenis memori ini biasanya terdapat di dalam sebuah perangkat, jadi tidak terlihat. Fungsi memori internal ini diantaranya menyimpan sebuah operasi sistem dalam sebuah perangkat sebagai pinjaman penyimpanan saat ada sebuah aplikasi atau software yang dijalankan. Ini adalah sebuah contoh jenis-jenisnya. Yang pertama ada RAM, yang singkatan dari Random Access Memory, yakni suatu memori penyimpanan sementara yang bersifat random atau acak. Banyak orang mendefinisikan RAM sebagai memori yang berjalan ketika terdapat sistem yang dijalankan. Karena bersifat sementara, jadi ketika RAM tidak mendapat daya dari perangkat, maka data yang disimpan akan hilang atau tidak bisa dilihat. Fungsi RAM adalah membantu dan mempercepat pemrosesan data. Selanjutnya ada ROM atau Read Only Memory. ROM adalah sebuah memori pada komputer, laptop, atau handphone yang bersifat permanen. Jadi meskipun tidak dialiri listrik, program atau data yang tersimpan pada ROM tidak hilang. ROM pada smartphone sering disebut dengan memori internal. Biasanya ROM ini tempat menyimpan sistem operasi atau firmware. Perangkat lunaknya yang terkait sangat aman dengan perangkat keras. ROM bekerjasama dengan RAM untuk melancarkan sebuah sistem pada perangkat. Oke, lanjut. Ada SSD atau Solid State Drive adalah perangkat penyimpanan data yang menggunakan serangkaian IC sebagai memori yang digunakan untuk menyimpan file atau data. SSD ini merupakan teknologi terbaru dari sebuah penyimpanan internal karena SSD ini mempunyai kecepatan berkali-kali lipat dari penyimpanan lainnya. Sejauh ini pemrosesan data tercepat masih dipegang oleh SSD. Dengan manfaat seperti itu, SSD dibanderol dengan harga yang cukup mahal. Selanjutnya ada perbedaan memori internal dan eksternal. Memori internal ini adalah memori yang terletak pada sebuah perangkat dan tidak dapat dicabut. Sedangkan memori internal berada di luar perangkat dan dapat dicabut dari sebuah perangkat. Yang kedua, ada penyimpanan data memori internal sangat mudah hilang karena sistem sewaktu-waktu dapat menghapusnya. Sedangkan memori eksternal tidak mudah hilang karena tidak terikat pada suatu sistem, suatu perangkat. Yang terakhir, data pada memori internal lebih sulit dipindahkan karena terdapat pengamanan. Sedangkan data pada memori eksternal mudah dipindahkan karena tidak terdapat pengamanan. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan dari memori ini, memori internal adalah memori yang
dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Memori ini tidak dapat menyimpan data atau program, karena jika memori mati, maka data atau program yang ada di memori ini akan hilang. External memory ataupun external storage atau secondary storage atau backing storage adalah suatu tempat atau sarana yang bisa digunakan komputer untuk menyimpan data ataupun program. Data yang tersimpan pada storage device bersifat permanen dan bukan bersifat sementara. Jadi, kita bisa menghapus atau menyimpan sesuai dengan keinginan kita. Oke, mungkin sekian materi yang saya paparkan ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan atau yang perlu ditanyakan, nanti jangan malu-malu untuk ketik pertanyaannya di bawah kolom komentar ya. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.